Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para Ivan Villa netizen dari Everhan Muslim Channel yang masih setia dan tetap menyaksikan konten-konten dari channel yang memberikan penguatan nilai-nilai akidah, mematahkan semua subhat-subhat dari para misionaris-misionaris yang ingin membawa kita ke dalam kekafiran. Semoga konten-konten dari Everhan Muslim Channel tetap bisa memberikan sebuah penguatan dan kita bisa saling belajar di sini untuk memperkuat akidah kita dan saudara muslim kita yang lain. Kali ini saya akan membawa sebuah topik yang saya sendiri sangat emosi saat itu ketika sedang diskusi dan ada sesi pertanyaan dari partisipan. Ada seorang partisipan dari Kristen yang bernama Kadrun Network, inisialnya, menanyakan ya dan membantah klaim dari argumentasi saya ketika saya sedang berdiskusi. Tapi narasi-narasi yang digunakan sangat-sangat penuh dengan hate speech, sangat terlihat sekali kebencian terhadap muslim, juga sangat terlihat lagi dan bisa membuktikan bagaimana nilai nasionalisme mereka atau oknum ini dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia ini seperti apa. Kita ketika diskusi tentang sebuah akidah, perbedaan akidah adalah sesuatu yang wajar. Tapi ketika kita membahas tentang tema kemerdekaan, perjuangan sejarah bangsa Indonesia, perjuangan pahlawan-pahlawan negeri kita yang kita cintai ini, tentu harus ada parameter yang jelas dan harus ada kearifan dalam membuat argumentasi. Selalu di dalam debat saya saat itu, karena topiknya adalah menyambut kemerdekaan, saya selalu bilang bahwa saham terbesar adalah muslim. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada saham-saham atau jasa-jasa dari agama yang lain. Dan ini saya selalu dengungkan. Tapi tidak berarti ya mereka mendegradasi apa yang oleh mujahid-mujahid muslim kita, pahlawan-pahlawan kita muslim dikebiri gitu. Dalam dialog itu, saya sudah ungkapkan bagaimana saya menarasikan bahwa saya membuat pernyataan-pernyataan yang bertemakan kemerdekaan dan sejarah faktual tentang sejarah bangsa Indonesia ini adalah untuk mengkanter usaha-usaha oleh debater-debater Kristen seperti Paul Zong, seperti Tanpa Ragi, dan seperti yang lain, bahkan di live chat juga banyak, yang mendegradasi jasa-jasa pahlawan muslim. Yang mengatakan, contoh, Tanpa Ragi menyatakan bahwa kerajaan Majapahit hancur karena Islam, diserang oleh Islam. Sedangkan saat itu ketika di channel dia saya masuk, saya menantang debat dia dan saya menanyakan 3 pertanyaan. Siapa nama asli Brawijaya? Brawijaya 5. Siapa nama asli Raden Fatah? Dan apa hubungan Raden Fatah dengan Brawijaya 5? Tiga-tiganya tidak terjawab. Nah, bagaimana mungkin seorang YouTuber membuat konten topik tentang Majapahit ketika ditanya 3 pertanyaan mendasar tentang Majapahit, dia menjawab tidak tahu dan memframing seolah-olah Islam yang menghancurkan Majapahit. Itulah kenapa dalam setiap diskusi saya selalu mengikutkan sejarah. Ada usaha-usaha tersembunyi oleh mereka ingin mendegradasi jasa-jasa Islam di negeri ini. Ini harus kita lawan. Mungkin untuk saat ini, mungkin untuk saat 10 tahun ke depan, kita masih bisa mengingat dengan baik jasa-jasa pahlawan muslim Indonesia. Tapi kalau sebuah framing kejahatan ini untuk mendegradasi muslim ini dibiarkan terus-menerus, ini akan menjadi sebuah kebenaran. Ingat, sebuah kejahatan, sebuah kesalahan, bila disiarkan terus secara masif di media-media, tanpa kita mengkanter, itu akan menjadi sebuah kebenaran sejarah. Ini yang tidak saya inginkan. Generasi mendatang, anak cucu kita,
50 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, bila tidak ada perlawanan-perlawanan, pembenaran-pembenaran sejarah Islam di Indonesia, akan terjadi pembelokan. Ini yang saya tidak ingin terjadi. Nah, dalam dialog ini ketika dia bertanya, sangat luar biasa pernyataannya. Saya sendiri pun kaget. Dia mengatakan dia setuju dan sangat senang Timur Timur merdeka. Yang kedua, dia sangat mendukung, bayangin, sangat mendukung kemerdekaan Papua. Sedangkan pemerintah sendiri sudah menyatakan bahwa gerakan Papua Merdeka sudah dianggap teroris. Ini oleh pemerintah sendiri, pernyataan pemerintah. Dan satu lagi yang sangat kejam, menyatakan bahwa Indonesia ini negara penjajah, Indonesia menginvasi Papua. Demi kebencian terhadap Islam, dia sampai berkata seperti itu, sedangkan dia masih mencari makan di negeri ini, sedangkan dia masih mencari nafkah di negeri ini, dia hidup dari air dan makanan dari negeri ini, tapi dia berkata seperti itu. Ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai nasionalisme mereka, atau saya sebut oknum saja, terhadap negeri ini. Seandainya saja ada Belanda yang datang ke negeri ini, ada penjajah yang datang ke negeri ini, saya yakin orang-orang seperti ini akan menjadi pengkhianat. Orang-orang seperti ini akan lari duluan. Orang-orang seperti ini akan seperti tikus yang lari ke dalam lemari. Oke, Ivan Villa, kita saksikan saja videonya dan silakan Ivan Villa menilai. Dan saya bisa minta tolong kepada para Ivan Villa, share sebanyak-banyaknya, dibagikan kemana saja, biar ini menjadi viral dan ini bisa menjadi menohok mereka, debater-debater Kristen. Ini loh kualitas kalian, nasionalisme kalian terhadap negeri ini. Oke, para Ivan Villa, mari kita saksikan videonya. Oke, dari tadi sudah Muslim ya yang tanya ya. Ini ada satu Kristen yang mau tanya, Bang Doni Aji dipending sebentar, ya nggak apa-apa ya, dilewati satu aja. Ke Bang Kadrun, silakan Bang Kadrun. Ya, saya juga pengen menanggapi ya apa seperti yang diklaim oleh para Muslim di sini bahwa Islam tidak menginvasi dengan cara peperangan. Itu salah besar. Itu klaim-klaim yang super sesat yang sangat memalukan sebetulnya ya. Apalagi dikatakan pada di zaman saat ini yang melihat dari data-data dan fakta sejarah ya bahwa memang Muhammad itu menginvasi. Ya, Muhammad itu adalah seorang ya, dan kemudian didukung oleh beberapa orang ya, menjadi sebuah pasukan yang menyerang kepada tanah nenek moyangnya, begitu loh ya. Pada saat tanah nenek moyangnya itu diambil dan mengadakan perjanjian ya, ini tanah gua, ini udah gua kuasai nih ya. Perjanjian damai supaya kalian rakyat-rakyatnya tidak. Itu sangat jelas itu ya. Itu yang menginvasi itu Muhammad, bukan Muhammad diserang. Ya. Yang diserang itu adalah tanah nenek moyangnya, begitu ya. Itu jelas ya. Terus tentang kemerdekaan Indonesia nih ya. Tentang kemerdekaan Indonesia tadi diklaim bahwa itu adalah Allahu Akbar ya. Itu sangat munafik ya, munafikun begitu loh. Ya. Sebab
dilihat dari apa yang Palestina dengung-dengungkan, itu Palestina itu lebih lama, Allahu Akbarnya itu lebih lama. Sampai sekarang pun tidak akan merdeka, begitu ya. Seperti itu. Jadi kalau diklaim Indonesia merdeka karena teriakan Allahu Akbar itu cuma ngapusi gitu ya. Ya, agak sedikit ini sih ya, agak sedikit mengganggu tadi ya keterangan-keterangan para muslim di sini ya. Indonesia merdeka itu karena persetujuan dari seluruh seluruh Nusantara ya, termasuk yang Kristen, termasuk yang dari Bali, termasuk dari Ambon ya, termasuk itu ya, banyak sekali ya, Yong segala macam yang memang sudah dinyatakan di 1928 ya tentang persatuan Indonesia, berbahasa Indonesia, nah itu segala macam ya, seperti di situ ya. Jadi jika tidak ada itu satu pun, maka Indonesia tidak akan merdeka. Dan itu sudah dibuktikan ya, sudah dibuktikan bahwa pembahasan tentang sila Pancasila pertama ya, itu karena mengakomodasi semua yang ada di Nusantara ini yang ingin menyatakan diri bergabung dan ingin berjuang memerdekakan Indonesia, maka saat inilah tulisan itu sudah ada ya, yang saat ini kita baca itu adalah persetujuan dari seluruh ras ya, seluruh bagian-bagian wilayah dari Nusantara, bukan Islam. Itu salah besar ya. Kalau salah itu Piagam Jakarta tuh yang jelas tuh ya, begitu ya. Jadi klaim-klaim Anda itu memang super sesat ya. Saat ini makanya saya sangat-sangat mendukung jika Timur Timur lepas ya, karena memang demikian kok. Dibilang membelokkan sejarah, enggak. Saya juga seandainya memang benar-benar ini akan tetap terjadi, saya juga mendukung Papua merdeka, begitu. Karena memang Papua itu sudah mendeklarasikan bahwa dia merdeka, begitu ya. Pengalihan kekuasaan ada, tetapi Indonesia tetap menginvasi, jelas itu invasi itu namanya ya. Ya karena kebetulan Indonesia saat ini sedang menang, ya maka Indonesia lah yang didengung-dengungkan, begitu ya. Faktanya kan tidak demikian, begitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tanggapan host ya. Tolong yang noise biar dia tertampar dengan ininya ya. Pertama saya jawab yang terakhir tentang ini, catat ya, ini direkam ya. Nanti kita pernyataan Kadrun ini kita viralkan ya, bahwa dia mendukung Papua merdeka, sedangkan Papua di dalam keterangan Menteri Pertahanan dikatakan adalah teroris ya. Jadi dia mendukung teroris. Ya. Kadrun mendukung teroris untuk merdeka. Kita potong nanti videonya, ucapan Kadrun aja, kita viralkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kadrun, ketika kamu menanggapi tentang kemerdekaan bangsa Indonesia bukan Allahu Akbar, kamu korelasikan dengan Palestina, kamu buta sejarah di sini. Palestina sudah diakui sebagai negara merdeka. Dia ikut bertanding dalam konteks olahraga, artinya ada kemerdekaan yang diakui. Yang nggak mengakui siapa? Cuman Israel. Cek. Sejarah mana yang kamu ketahui? Inilah butanya Kristen atas sebuah sejarah bangsanya sendiri dan sejarah-sejarah atas agamanya sendiri. Orang-orang seperti ini kalau ada, dia aja membela ya. Terpecahnya Indonesia, ada merdeka ya silakan gitu kan. Kalau ada bangsa lain yang menjajah negeri ini, dia yang paling pertama ngumpet seperti tikus di dalam lemarinya. Nggak akan pernah berani untuk membela negeri ini dengan darahnya. Beda dengan kami, umat Islam. Orang-orang seperti inilah yang akan jadi pengkhianat ketika ada bangsa lain yang menyerang bangsa ini. Orang-orang seperti inilah yang menjadi sebuah kacung-kacung yang jadi penjajah. Inilah orang-orang karakter seperti ini. Kamu masih makan di bangsa ini, masih nyari makan di bangsa ini. Pernahkah Islam, pernahkah tetangga kamu mendiskriminasi kamu? Tidak seperti itu pemahamannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika sebuah proklamasi, terus dia adalah bangsa-bangsa, kamu nggak mendengarkan statement saya. Diakui ada, tidak menafikan ada unsur-unsur yang berbeda dari agama Islam yang ikut berperan dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi kita juga tidak bisa menafikan seperti saham sebuah perusahaan, saham terbesar bangsa ini adalah Islam. Tidak bisa dinafikan itu. Karena kebencian kalianlah kepada negeri ini yang dikuasai yang mayoritas muslim.
sehingga kalian berpikir, oh negeri ini mendingan pecah belah, seperti yang dilakukan oleh Republik Maluku Selatan yang seumakil ketika kemerdekaan sudah diambang ini, dia malah memberontak, RMS ini memberontak dan ingin merdeka sendiri. Sedangkan semua udah diakomodasi. Apa sih yang tidak diakomodir dari Piagam Jakarta ketika disuruh menghilangkan 8 kata, menjalankan syariatnya sesuai agamanya. Oke, silakan. Kami ridho demi persatuan bangsa ini. Orang-orang seperti Kadrun inilah sebagai pengkhianat bangsa kalau ada bangsa lain yang menjajah bangsa ini. Jadi saya mohon nanti yang menyiarkan langsung. Oke, saya boleh videonya. Sebentar, saya belum selesai. Hak narasumber untuk membantah. Saya belum selesai. Orang-orang seperti ini yang akan merugikan bangsa negeri ini. Orang-orang seperti ini ketika ada bangsa lain datang, dia akan menjadi kacung dari penjajah itu. Yang dilakukan oleh nenek moyang dia. Jangan-jangan dia keturunan pengkhianat ketika itu. Jadi narasi-narasi ada justru untuk memecah belah bangsa ini. Apa pernah Muslim melakukan sebuah pemaksaan di negeri ini? Bahkan ketika 7 juta manusia hadir di Monas, kami melakukan dengan sopan santun sekali. Kami melakukan hak-hak kami untuk berdemo, tapi kami tidak ada pemaksaan. Kita serahkan kepada pengadilan. Orang-orang buta hukum, orang-orang buta sejarah, orang-orang dengan kemampuan literatur minimal seperti ini akan jadi kacung-kacung penjajah. Cintaan terhadap negeri ini tidak ada. Itu yang kedua, Kadrun. Yang ketiga buat kamu. Kalau Anda mengatakan Muhammad SAW ketika menjajah negara nenek moyangnya, menyerang nenek moyang, kamu buta sejarah. Bagaimana ketika kekuatan Islam sudah begitu luar biasa, kafir Quraisy menawarkan perjanjian perdamaian, perjanjian perdamaian yang namanya Hudaibiyah. Semua 10 pasal peraturan itu merugikan Muslim, tapi Muhammad SAW, Nabi kami yang paling mulia, menerima itu daripada terjadi pertumpahan darah. 10-10-nya merugikan Islam, tapi diterima. Tapi setelah semua perjanjian 10-10-nya merugikan Islam, kafir Quraisy masih mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Saya izin live dulu ya, Bang ya. Oke, silakan Bang Don. Oke, silakan Bang Don. Ya, terima kasih. Ya, saya juga ya. Mungkin sudah bisa live kan ini? Halo. Iya Pak, silakan, nggak apa-apa. Silakan Pak. Terima kasih ya. Itu atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Juga. Oke. Putus Bang. Ya. Silakan waktunya Bang Doni Aji. Waktunya Bang Doni Aji, silakan. Sudah bisa dimulai, ya. Silakan. Maaf, saya bisa menambahkan Bang Farhan untuk statement-statement yang sebetulnya bukan